malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Aku. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Selamat pagi Bu Andira. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Raffi. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Kita doakan semoga Raffi cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, agar badan kita terasa sehat dan kuat, kita akan melakukan senam bersama-sama. Mentari pagi ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Semua asa tingginya cita-cita ku serahkan padamu yang kuasa, melangkah maju dengan semangat baru. Ku angkat tanganku, terus melangkah maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. Gerakan badanku, semangat dan terus maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. 1, 2, 3 dan 4, tangan ke depan, kaki dilipat. 1, 2, 3 dan 4, hidup sehat. 5, 6, 7, 8, tangan ke depan, langkah maju dengan semangat baru. Langkahkan kaki demi masa depan, gerakkan tangan hadapi tantangan, melangkah maju dengan semangat baru. Langkah serentak bergerak jalan, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa lawan. Bersatu hati kita jadi mampu, makan bergizi kita jadi tumbuh. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Bersatu hati kita jadi tangguh, makan bergizi kita jadi tumbuh. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Langkah serentak bergerak jalan, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa. Oke, baik anak-anak, kita akan belajar apa hari ini? Ajas. Sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi terlebih dahulu agar menjadi semangat dan ceria. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, ketiga
Dua hiperbola, majas yang berlebihan, suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya suaranya yang membelah angkasa, itu artinya suara sangat keras. Ketiga, personifikasi sebuah benda mati, seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya gemuruh petir yang bersaut-sautan, artinya seperti suara manusia. Keempat, asosiasi membandingkan dua objek yang berbeda tetapi punya makna yang sama. Contohnya mereka bagai pinang dibelah dua, yang artinya mereka mirip sekali, yang artinya mereka mirip sekali. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi pada hari ini yaitu memahami pengertian dan jenis majas serta siswa dapat mengidentifikasi majas dalam kalimat. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Majas sering digunakan dalam puisi, cerita, atau pidato untuk menyampaikan perasaan atau pikiran secara tidak langsung. Adapun jenis-jenis majas, yang pertama adalah majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata seperti atau bagai, tetapi mengganti satu benda dengan benda lain yang memiliki sifat mirip. Ciri-ciri majas metafora adalah yang pertama, membandingkan dua hal yang berbeda. Yang kedua, tidak menggunakan kata penghubung perbandingan seperti bagai, laksana. Yang ketiga, menggunakan kata kiasan. Contoh majas metafora adalah ibu adalah pelita dalam hidupku, yang berarti ibu seperti cahaya yang menerangi dan membimbing hidupku. Yang kedua, ayah adalah tulang punggung keluarga, yang berarti ayah yang bekerja keras untuk menafkahi dan menghidupi keluarga. Yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi itu adalah gaya bahasa yang memberikan sifat manusia kepada benda mati, hewan, atau hal-hal lain yang bukan manusia. Ciri-ciri majas personifikasi adalah benda mati atau hewan digambarkan seperti bisa bertingkah laku seperti manusia, bisa membuat kalimat menarik. Contohnya adalah hujan mengetuk jendela kamarku. Hujan digambarkan seperti tangan yang mengetuk jendela. Pohon-pohon melambai saat aku lewat. Pohon-pohon digambarkan seperti orang yang melambaikan tangan. Yang ketiga adalah majas perumpamaan. Majas perumpamaan adalah jenis majas atau gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi dianggap memiliki sifat kesamaan atau karakteristik. Seperti majas perumpamaan sering menggunakan kata penghubung seperti bagai, bagaikan, laksana, ibarat, umpama. Ciri-cirinya adalah membandingkan dua hal yang dibandingkan biasanya berbeda tapi punya kesamaan sifat atau keadaan. Yang kedua, menggunakan kata penghubung perbandingan seperti bagai, laksana, umpama. Yang ketiga, bersifat kiasan atau bukan makna sebenarnya. Yang keempat, kalimatnya tidak bisa diartikan secara langsung karena hanya perumpamaan atau gambaran. Yang kelima, digunakan untuk memperindah bahasa. Yang keenam, majas ini membuat kalimat lebih menarik, lebih hidup, dan lebih mudah dibayangkan. Contohnya adalah semangatnya laksana api yang tak padam, yang artinya dia sangat bersemangat dan tidak mudah menyerah. Matanya bersinar seperti bintang, yang artinya matanya sangat indah atau penuh semangat.
Selanjutnya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan untuk memberi kesan yang lebih kuat atau dramatis. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, berlebihan atau dilebih-lebihkan dari kenyataannya. Yang kedua, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar. Yang ketiga, sering digunakan dalam cerita, puisi, lagu, atau iklan. Yang keempat, bisa membuat kalimat menjadi lebih dramatis atau lucu. Contohnya adalah, aku sudah menunggu 1000 tahun, yang artinya sebenarnya tidak benar-benar 1000 tahun, hanya ingin menunjukkan bahwa sangat lama. Makananku habis dalam sekejap mata, yang artinya makanannya cepat sekali habis. Ini ada syaratnya untuk materi ini. Soal yang pertama adalah pohon-pohon itu seolah-olah titik-titik saat angin bertiup. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Benar. Oke, kita cek apakah benar. Oke, benar. Soal selanjutnya, ibu adalah titik-titik dalam kegelapan hidupku. Siapa yang bisa jawab? Kamu silakan. Pelitan. Pelita. Apakah benar? Pelita. Oke, kita cek. Oke, benar. Soal selanjutnya, wajah kakak bersinar seperti titik-titik. Siapa yang bisa jawab? Kamu? Matahari pagi. Ya, kita cek. Salah, kamu salah. Silakan, kamu bisa jawab, Dak. Lampu. Lampu, kita cek. Salah juga. Ayo, siapa bisa jawab? Ayo. Bulan purnama. Oke, kita cek. Salah. Salah. Silakan Bintang. kamu. Bintang, kita cek. Salah. Salah juga. Wajah kakak. Salah. Oke, baik anak-anak, kita sudah belajar apa saja hari ini? Majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa. Ada berapa jenis majas? 4. Sebutkan. Majas metafora, majas personifikasi, majas perumpamaan, dan majas hiperbola. Oke, baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, anak-anak, silakan pulang, semoga di jalan kalian baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.